Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat BKI 4D, perkenalkan kembali. Saya Salma Nabila Mutmainah dengan NIM 122401036. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang dendam masa lalu. Penasaran akan kelanjutannya? Simak video yang satu ini. Dendam di masa lalu. Siapa sih yang nggak tahu dendam? Dendam adalah emosi yang bisa memperdalam luka di hati kita. Dan terkadang, dendam yang berakar di masa lalu dapat terus membayangi dan mempengaruhi kehidupan kita saat ini. Namun, apakah dendam itu harus selalu kita pertahankan? Sedangkan, bagaimana sih cara kita menangani dendam di masa lalu agar kita bisa membebaskan diri kita dan terus melangkah maju? Tentunya, dendam itu seringkali timbul akibat pengalaman masa lalu yang sangat menyakitkan. Kita merasa dilukai, dikhianati, ataupun diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Rasa sakit dan kemarahan yang muncul kemudian mendorong kita untuk membalaskan dendam tersebut. Namun, menuruti keinginan untuk membalaskan dendam hanya akan memperdalam masalah tersebut. Dendam tidak akan dapat mengembalikan apa yang telah hilang dan memperbaiki luka yang sudah terjadi. Sebaliknya, dendam hanya akan menimbulkan lebih banyak konflik, kerusakan, dan penderitaan bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Lalu, gimana sih cara penanganannya? Dalam sisi konseling tersebut, ada loh cara menangani orang-orang yang bermasalah dalam masa lalu. Yang pertama, konselor itu tentunya akan membantu klien bukan? Dengan mengidentifikasikan akar permasalahan dan emosi-emosi yang mendasari dendam. Yang kedua, memahami perspektif dan pengalaman pihak lain yang telah menyakiti. Ini juga dapat membantu klien mencapai pemahaman yang lebih utuh. Kemudian yang ketiga, ada mengeksplorasi cara-cara untuk mengolah emosi negatif menjadi lebih ke hal yang positif. Contohnya, melalui penanganan diri, yoga, maupun olahraga lainnya. Yang keempat, menemukan makna dan pembelajaran berharga dari pengalaman masa lalu, yang kemudian digunakan untuk kita terus bertumbuh di masa depan. Yang kelima, membangun kesadaran. Dari kesadaran ini, kita bisa menghempaskan semua keinginan kita dari masa lalu. Dan yang keenam, menyusun rencana aksi untuk melangkah maju dan terus memulihkan diri. Sebelum penutupan, aku punya kata-kata bijak nih buat kalian semua. Balas dendam hanya akan menghalangi kita untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Seharusnya memaafkan adalah bentuk kebesaran hati yang tidak bisa dilakukan oleh mereka yang hanya ingin membalaskan dendam. Berhenti mencari balas dendam dan fokuslah pada kesuksesanmu sendiri. Akhir kata, dalam situasi yang penuh sakit hati, penting untuk diingat bahwa memaafkan dan melepaskan dendam dapat membawa kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupan seseorang. Berpikirlah jernih dan berperilaku bijaksana untuk mengatasi dendam di masa lalu. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.